Dongeng Bahasa Indonesia. Nenek yang ceria. Dahulu kala, di antara wanita tua lainnya, ada seorang yang sangat ceria. Dan meskipun dia tidak memiliki banyak hal untuk membuatnya bahagia, dia tahu bahwa hidup adalah perjalanan yang dilakukan seseorang dengan senyuman atau dengan kesedihan. Dia memilih yang pertama. Halo Priscilla sayangku, bagaimana kabarmu di pagi ini? Aku baik-baik saja dan aku berusaha untuk membereskan rumah. Tenanglah sayang, jangan terlalu sibuk. Katakan apa yang bisa aku bantu. Kau memang yang terbaik. Ya, wanita tua yang bahagia itu mencari nafkah dengan menjalankan tugas untuk tetangganya. Sebagai imbalannya, dia akan mendapatkan makanan atau semangkuk sup atau kadang-kadang 1 atau 2 sek. Hidup itu baik, dan wanita tua itu melihat tidak menemukan alasan dia untuk mengeluh. Tapi kau mungkin bertanya apa yang menarik dari hidupnya atau ceritanya, iya kan? Nah, disinilah menariknya. Sangat menarik. Musim dingin datang. Aku perlu mengumpulkan kayu untuk diriku sendiri agar aku tetap hangat. Hari itu, wanita tua itu pergi ke hutan dengan langkah yang riang dan nada manis di mulutnya. La 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 la. Tiba-tiba, dia menemukan sebuah parit dan di dalamnya dia melihat sebuah pot besar berwarna coklat tergeletak. Oh ya ampun, ya ampun. Siapa yang mungkin meninggalkannya di parit? Di mana pemiliknya? Wanita tua itu menunggu, melihat sekelilingnya dan berharap pemiliknya muncul, tetapi tidak ada yang terlihat. Mungkin ini sudah dibuang. Nah, sampah satu orang adalah harta untuk orang lain. Pot ini akan terlihat bagus untuk bunga di jendelaku. Oh ya ampun, ya ampun, ya ampun. Ini penuh dengan kepingan emas. Inilah keberuntungan. Aku merasa kaya sekali. Aku merasa kaya sekali. Kaya sekali. Wanita tua itu mencoba mengangkat pot, tetapi terlalu berat untuknya. Setelah banyak berpikir, dia tidak melihat cara yang lebih baik daripada menyeretnya ke belakang seperti go-kart. Tetangga tidak akan pernah tahu. Aku akan memberikan mereka masing-masing sepotong emas secara diam-diam agar mereka juga bahagia. Aku akan membeli sebuah rumah yang besar dan hanya duduk di dekat api unggun dengan secangkir teh dan tidak melakukan pekerjaan sama sekali seperti seorang ratu. Betapa indahnya duduk di dekat perapian di kursi dan minum teh. Aku selalu menginginkan kursi untuk diriku sendiri. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Aku kaya. Pada saat ini, dia agak lelah menyeret beban yang begitu berat dan berhenti untuk beristirahat sejenak, berbalik untuk melihat harta karunnya. Dan lihatlah, itu sama sekali bukan pot emas, itu tidak lain adalah sebongkah perak. Apa? Oh, betapa bodohnya aku. Selama ini aku berpikir bahwa itu adalah pot emas. Aku pasti sedang bermimpi. Tapi ini juga keberuntungan. Perak jauh lebih mudah disimpan dan tidak menarik perhatian. Mungkin rumah aku tidak akan semegah itu, tapi aku masih bisa duduk di kursi dekat perapian dan minum teh. Lalu dia pergi lagi merencanakan apa yang akan dia lakukan dan merasa kaya seperti sebelumnya. Sampai terasa sedikit lelah lagi, dia berhenti untuk beristirahat dan melihat sekeliling untuk melihat apakah hartanya aman. Dan dia tidak melihat apapun kecuali sebongkah besi besar. Apa? Oh, bodohnya aku. Selama ini aku berpikir bahwa itu adalah perak. Aku pasti sedang bermimpi.
Tapi ini juga keberuntungan. Aku bisa menjual besi dan mendapatkan uang sebagai gantinya. Maka aku tidak perlu lagi menyembunyikan apapun tentang bisnisku. Tentu aku tidak akan bisa membeli rumah baru. Tapi aku masih bisa membuat perapian kecil untukku dan membeli kursi. Untuk aku duduk di dekat perapian dan minum teh. Hidup yang hebat. Jadi dia pergi lagi, bermimpi tentang apa yang akan dia lakukan dengan uangnya sampai terasa sedikit lelah lagi. Kali ini itu bukan sebongkah besi, tetapi batu besar. Ya ampun, oh ya ampun. Aku beruntung. Aku katakan aku yang paling beruntung. Semua emas dan perak dan uang akan membuatku sakit kepala. Tapi ini sempurna. Aku telah lama ingin batu untuk tetap membuka gerbangku. Ini menyelesaikan semuanya. Betapa beruntungnya. Jadi karena terburu-buru untuk melihat bagaimana batu itu akan menjaga gerbang tetap terbuka, dia berlari menuruni bukit sampai dia tiba di pondoknya sendiri. Dan saat dia berbalik untuk melepaskan syalnya dari batu, dia merasa terkejut dan melihat batu itu menjadi lebih besar. Oh, ya ampun, ini sempurna. Aku bisa duduk di sini dan juga minum teh. Aku tidak butuh kursi. Ini akan baik-baik saja. Akhirnya aku punya sesuatu untuk duduk dan minum teh. Dan sebelum dia bisa membungkuk untuk menyentuhnya, batu itu berubah menjadi gumpalan besar kapas. Dan kemudian dari sana keluar 4 kaki putih dan 2 telinga dan sebuah wajah. Sebuah wajah yang tampak seperti binatang buas dengan gigi taring menonjol di atas bibirnya. Matanya merah dan alisnya melengkung. Itu adalah monster kapas. Oh ya ampun, oh ya ampun. Bukankah kau ini menggemaskan? Aku selalu menginginkan hewan peliharaan. Apa? Ayo masuklah anak kecil. Kau ini orang seperti apa? Aku telah mencoba untuk memikatmu dengan emas, lalu dengan perak, lalu aku mengubahnya menjadi sebongkah besi, dan kemudian menjadi batu. Dan kau selalu bahagia setiap saat. Dan sekarang, ketika aku menunjukkan diriku yang menakutkan, kau bilang aku menggemaskan? Ya, tentu saja. Kau sangat menggemaskan. Aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Dadah! Dan berkata begitu, monster kapas berubah menjadi kupu-kupu dan terbang menjauh. Wanita tua itu melihatnya pergi dan kemudian hanya mengangkat bahu lalu kembali ke dalam rumah. Dan ketika dia memasuki rumahnya, yang mengejutkannya, dia melihat bongkahan batu tergeletak di lantainya. Apa? Dan kemudian saat dia melihat dengan takjub, batu itu berubah menjadi kursi kayu yang sangat indah. Oh ya ampun, ini sempurna. Lebih baik aku membuat teh untuk diriku sendiri. Oh, astaga, setumpuk besi. Aku akan menjualnya ini besok. Oh, ya ampun. Oh, ya ampun. Oh, betapa bahagianya wanita tua itu. Dalam kebahagiaannya, dia berputar-putar dan terkejut melihat ada sebuah pot berisi emas. Pot emas, pot perak, setumpuk besi, kursi. Oh ya ampun. Wanita tua itu sangat gembira seperti biasanya. Dan seperti yang kalian tahu, dia tidak menjadi serakah. Dia berbagi hartanya dengan tetangganya secara diam-diam. Dan semua senang, terutama wanita tua itu yang mengajari kita bahwa ini bukan hanya tentang menjadi puas, tapi ini tentang belajar bagaimana mengubah kekecewaan menjadi peluang untuk melihat sesuatu dari perspektif yang lain, dan kau tidak akan pernah merasa sedih.